Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapat keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Baik anak-anak, sebelum dimulai Bapak ngabsen dulu. Amelia, Hadir Pak. gimana anaknya Amelia? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Rizky Ramadan, Hadir Pak. gimana namanya? Alhamdulillah baik Pak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai Bapak minta silakan kalian rapikan seragam yang bajunya masih di luar masuk dalam, kemudian rapikan tempat duduk, meja, kursi, dan langsung kalian bentuk kelompok diskusi. Silakan. Baik anak-anak, gimana hari ini siap mengikuti pembelajaran? Oke, terima kasih sudah rapi-rapi dan lain sebagainya. Sebelum kita mulai, Bapak ingin memberikan motivasi tentang belajar terlebih dahulu. Ya, seperti biasa, kalian harus menyelesaikan pendidikan ini sampai selesai 3 tahun. Tetap semangat, ya. Jangan sampai putus, jangan sampai berhenti sekolah, minimal dapat ijazah SMA. Terima kasih, Kak. Baik, anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang mujahadah an-nafs, mengontrol diri, kemudian husnuzon, berprasangka baik. Kira-kira ada yang masih ingat gak? Boleh silakan angkat tangan, ya, sampaikan tentang materi kita yang minggu lalu. Silakan. Ya, silakan Beril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin membahas materi minggu lalu yang pernah kita pelajari. Yang dimana kita belajar tentang mujahadah an-nafs dan husnuzon. Mujahadah an-nafs adalah pengendalian diri, yang dimana cara kita menahan diri dari segala sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Husnuzon adalah berpikir positif, dimana cara sikap kita ya selalu berpikir positif tentang apa yang dilakukan orang lain. Sesuai kandungan surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu di mana Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk tidak mencari kesalahan atau keburukan orang lain, dan kita juga sebagai seorang beriman untuk kita itu saudara harus menjaga persatuan. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, boleh kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Ya, silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang pelajaran minggu lalu yaitu mujahadah an-nafs dan husnuzon. Tentunya sudah kita ketahui dan sudah kita pelajari pada waktu tersebut. Mujahadah an-nafs itu tentang pengendalian diri atau pengontrolan diri dari hawa nafsu. Tentunya kita sebagai orang beriman bisa untuk mengontrol diri ataupun melawan hawa nafsu dari hal-hal yang dapat merugikan kita sendiri hingga merugikan orang lain. Dan untuk materi yang kedua yang kita pelajari kemarin yaitu husnuzon, berprasangka baik. Tentunya kita sebagai mukmin, orang yang beriman itu selalu berprasangka baik tanpa adanya prasangka buruk terhadap orang lain. Tentunya ketika kita berprasangka buruk terhadap orang lain itu dapat merugikan kita sendiri dan dapat membuat celah-celah dosa yang akan masuk ke dalam diri kita. Tentunya kita sebagai mukmin sekaligus orang-orang yang beriman, kita haruslah menjadi orang yang tetap berprasangka baik. Sudah Pak, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Terima kasih. Pada intinya pelajaran kita pada minggu lalu tentang mujahadah anas, mengontrol diri, kemudian husnuzon, prasangka baik. Mengontrol diri, jangan sampai merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Husnuzon, yang paling penting kita selalu berpikir positif. Berprasangka baik kepada siapapun. Jangan lihat. Baik anak-anak, perhatikan untuk materi pokok yang akan kita pelajari, temanya masih sama, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 10, ayat 12 serta hadis tentang kontrol diri, mujahadah anak, prasangka baik, kemudian dan persaudaraan atau ukhuwah. Dan untuk submateri di pertemuan ketiga ini kita mempelajari hadis tentang kontrol diri, mujahadah anak, kemudian prasangka baik dan persaudaraan. Kita fokuskan hadis yang berbicara tentang materi tersebut. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, jadi siswa nanti setelah mengikuti pembelajaran dapat mengidentifikasi hadis tentang persaudaraan. Yang mendemonstrasikan hafalan hadis tentang persaudaraan. Kemudian mujahadah anak dan prasangka baik. Nanti Bapak. Baik, anak-anak. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, jadi nanti Bapak tayangkan langkah-langkah pembelajarannya. Bapak tayangkan video pembelajaran. Silakan kamu amati, kamu simak, kamu cermati apa yang kamu analisis nanti apa yang ada di video tersebut. Nanti silakan kalian diskusikan di kelompok kalian masing-masing. Bapak bagikan lembar kerja peserta didik. Setelah itu kamu sampaikan hasil diskusi kamu tersebut. Oke, sekarang kalian perhatikan, simak tayangan video yang Bapak tampilkan. Demikian tayangan video yang Bapak tampilkan. Sekarang kalian diskusikan apa yang kalian amati dari tayangan video tersebut. Silakan.
yang kalian diskusikan? Ya Pak. Ya, oke, nah. Enggak izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah saya Rizky Ramadan yang mewakili hasil diskusi kelompok kami tadi. Dari hasil diskusi kelompok kami tadi tentang hasil video tersebut, video tersebut telah menayangkan bahwa ada seseorang yang sedang membawa berkas untuk ke tempat kerja disenggol, dan ada seseorang yang mau memparkirkan mobil tapi dipotong terlebih dahulu, dan ada seorang anak yang sedang bermain kena senggol juga. Nah, dari video tersebut telah menampilkan perbuatan yang ada poin kebaikan, yang mana ketika anak tersebut disenggol dari belakang, namun tidak terjadinya perkelahian, malahan mereka memperbaikinya dengan senyum dan bisa untuk berpelukan. Nah, dari poin tersebut bisa kita ambil bahwa kita yang sudah dewasa ini harus mencontohkan perbuatan anak yang polos tersebut. Ketika disenggol tidak ada rasa marah. Nah, kebanyakan dari kita yang sudah dewasa ini ketika disenggol itu mempunyai rasa marah. Rasa marah tersebut ya termasuk ke dalam mujahadah anak tadi, belum bisa untuk mengontrol hawa nafsu tadi. Nah, hawa nafsu di sini timbulnya rasa emosi tersebut. Ketika kita ada rasa emosi, nah disitulah kita harus bisa untuk mengontrol emosi tersebut dengan menurunnya ataupun dengan tidak membalas. Nah, itu. Nah, setelah terjadinya perdamaian tersebut, timbullah poin-poin yang menimbulkan poin yang ukhuwah, hubungan persaudaraan. Dan di situ timbulnya untuk memperbaiki tidak adanya perkelahian ataupun perdebatan gitu. Nah, mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Sekarang siapa lagi yang ingin menyampaikan? Silakan. Terima. Berdirinya saya di sini, saya mewakilkan kelompok saya tentang kesimpulan dari video tersebut. Jadi, kita mampu mengendalikan diri. Kalau bagaimanapun ujian itu berat, dan kita haruslah berusaha berprasangka baik terhadap siapapun. Karena yang seperti disampaikan oleh Bapak Leo, baik luarnya belum tentu baik hatinya. Salinglah kita menghormati dengan saling menjaga tali silaturahmi. Baik kita mempunyai kesalahan ataupun tidak mempunyai kesalahan, hidup akan terasa lebih tenang dan indah jika kita menerapkan mujahadah an-nafs. Jika kita kerjakan dalam hidup sehari-hari dan dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekolah. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini hadis yang ketiga tentang prasangka. Baik. Ada yang mau bantu baca? Silakan. Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna adzabul hadid. Ya, artinya jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Oke, terima kasih. Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna adzabul hadid. Jauhkanlah darimu prasangkamu, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Dari hadis ini kita diperintahkan untuk menjauhkan banyak dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu bisa jadi perkataan yang paling dusta. Baik anak-anak, demikian yang bisa Bapak sampaikan terkait materi hadis tentang mujahadah an-nafs, tentang husnuzon, tentang persaudaraan. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya kurang mengerti apa maksud dari kalimat mengokohkan dari tentang ukhuwah dalam hadis Abu Musa radhiyallahu anhu. Apakah di sini teman-teman bisa menjawab tentang pertanyaan saya? Oke. Pertanyaan dari teman kamu, ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu, dalam hadis tersebut dikatakan bahwa orang mukmin itu bagaikan satu sama lain yang saling mengokohkan, menguatkan. Itu kira-kira maksudnya seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Silakan.
Mbak izin menjawab. Maksud dari hadis tersebut, seorang mukmin bagaikan bangunan yang sebagian saling mengokohkan. Maksudnya bangunan itu kan terdiri dari banyak unsur yang terdiri contoh unsurnya itu pasir, tanah, air dan sebagainya. Jika unsur tersebut dapat terpenuhi dan bersatu, maka bangunan tersebut akan berdiri dengan kokoh. Dan apabila unsur tersebut tidak dipenuhi dan tidak saling mencukupkan, maka bangunan tersebut tidak akan kokoh dan akan roboh. Nah, sama halnya dengan kita sebagai mukmin. Ketika kita di antara kita bersatu, maka kita akan menjadi kokoh. Namun ketika di antara kita sebagai mukmin berseteru atau ada konflik, maka akan roboh dan dampaknya menyakitkan mukmin yang lain. Maksudnya di sini, kenapa mukmin yang lain merasakan sakit? Karena sudah diikat oleh suatu tali yang dinamakan tali akidah. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Demikian jawaban dari teman kamu, Rizky. Jadi orang mukmin itu ya diumpamakan dalam hadis Nabi itu bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan, saling mengokohkan. Maksudnya kalau orang muslim, orang mukmin itu bercerai-berai karena ditindas dan lain sebagainya, diadu domba dan seterusnya, maka pecah kesatuannya. Gitu. Umpama satu bangunan, salah satu unsurnya tidak terpenuhi, bangunannya roboh. Begitu. Baik anak-anak, terkait hadis tentang prasangka baik, kira-kira ada yang hafal tidak? Bapak. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wa azna fa inna azalikum aqsabul hadis. Yang artinya jauhilah kita dari prasangka buruk. Sesungguhnya karena prasangka buruk adalah perbuatan yang sangat besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang hafal? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wa zanna fa inna zanna akdzabul hadis. Artinya, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, ini ada tes soal pilihan ganda. Kalian kerjakan tes ini ya, sejauh mana daya serap kalian terhadap materi yang sudah disampaikan. Oke, kalian kerjakan. Kalau sudah selesai, nanti silakan dimulai. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Oke, terima kasih. Sekarang kumpulkan. Baik anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, kira-kira siapa ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan. Saya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Materi yang kita pelajari hari ini adalah mengulang materi yang pernah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya. Yaitu dalam pertemuan sebelumnya kita belajar tentang mujahadah nafs, ukhuwah, dan husnuzon. Dalam ketiga materi ini kita bisa menyimpulkan bahwa dengan kita itu bukan hanya mempelajari, tapi juga harus menerapkan dalam diri kita dan juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Dengan menerapkan dan mempraktekkan ukhuwah, mujahadah nafs, dan husnuzon, hidup kita akan terasa lebih damai, menyenangkan, dan lebih indah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pada intinya,
nantinya hidup akan terasa lebih indah dan damai dengan menerapkan mujahadah anak, husnuzon dan ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, masyarakat, atau bahkan yang lebih luas lagi kehidupan berbangsa dan Baik anak-anak, sebelum kita pulang tutup dengan doa, Bapak sampaikan terlebih dahulu materi pertemuan kita berikutnya tentang larangan pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina. Yang nantinya akan dibahas, dianalisis dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu ayat yang berbicara tentang larangan pergaulan bebas, larangan perbuatan zina, yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk hari ini atas kerjasamanya. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diserap, dipahami, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pulang, boleh silakan rapi-rapi terlebih dahulu, ya. Sandang tasnya. Setelah itu ketua kelas silakan pimpin doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapat keselamatan. Berdoa mulai.